Perjalanan panjang menjadi bagian dari sebuah pengabdian. Ciptakan generasi unggul bersama membangun bangsa. Inilah kami, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Dodi Kurniawan, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Profesi manajemen. Pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai RPS, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah makroekonomi. Baik, untuk mata kuliah makroekonomi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Dalam satu semester ini dimiliki CPMK sebanyak 14 kali pertemuan. Ya. Oleh karena itu, tujuan utama dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita bisa membahas bersama-sama konsep-konsep dasar dalam ilmu ekonomi, khususnya aspek makro. Pembahasan meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Valuta asing, tentunya neraca pembayaran, perdagangan internasional, dan masuk mampu buat suatu kebijakan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di perusahaan. Teman-teman semua, ya, daftar pustaka dalam hal ini kita bisa mengambil berbagai macam sumber buku. Ya. Mahasiswa bisa mengambil di berbagai macam sumber buku. Namun dalam hal ini kita bisa melihat daripada teori ekonomi makro suatu pengantaran lembaga Ludwig Erlanger, Sadono Sukirno, ataupun penulis karangan asing bisa juga dari George McHugh, edisi 7 tentang makroekonomi. Oleh karena itu, tujuan yang pertama adalah setiap mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ekonomi makro, membedakan antara ekonomi makro dan mikro tentunya. Dan tentunya setiap mempelajari makro, mahasiswa sudah paham tentang apa definisi mikro. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendapatan nasional berikut dengan metode perhitungannya. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan tentang teori konsumsi berikut model konsumsi siklus hidup, teori pendapatan permanen, teori pendapatan relatif. Yang CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dapat menjelaskan pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan barang modal. Tentunya dengan adanya investasi, metode pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan barang modal. Ya. Terus yang kelima, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah serta pajak. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perekonomian tertutup terdiri dari sektor ekonomi, sektor konsumsi, investasi, serta pengeluaran pemerintah. Dan yang untuk yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan perekonomian yang terdiri dari sektor konsumsi, investasi, serta pengeluaran pemerintah dan ekspor impor. Lalu selanjutnya yang ke-8 itu kita UTS. Dan yang ke-9, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Juga yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Apalagi saat ini sedang terjadi tentang inflasi dan pengangguran yang parah sedang terjadi di Indonesia. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan pasar barang di sektor retail, ya, dan pasar uang di sektor moneter, serta perubahannya dalam keseimbangan pendapatan nasional.
Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami tentang kebijakan fiskal. Oleh karena itu, fiskal nggak jauh-jauh dari pajak. Dia menjelaskan bagaimana yang terjadi di sektor pajakan di Indonesia. Yang 13, mahasiswa mampu memahami tentang kebijakan moneter, menjelaskan tentang kebijakan moneter di Indonesia. Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu. Yang 14, mahasiswa mampu menjelaskan sistem valuta asing dan struktur neraca pembayaran serta perannya dalam kegiatan ekonomi. Maksudnya ini adalah sistem falas atau valuta asing, neraca pembayaran serta perannya dalam kegiatan ekonomi apa sebenarnya itu. Nah, yang ke-15, terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan peran sektor perdagangan internasional dalam perekonomian. Maksudnya apa? Dengan perdagangan internasional tentunya bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia tentunya. Oleh karena itu, sub CPMK atau capaian sub mata kuliah pertemuan ini sudah tuntas dalam satu semester terdiri dari 16 kali pertemuan. Bobot 3 SKS bisa memenuhi pengetahuan yang cukup bagi mahasiswa semua dan memahami sebagai sarjana ekonomi program studi manajemen dan modal mahasiswa untuk kedepannya menjadikan ilmu ekonomi menjadi suatu ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya kita semua. Terakhir, setiap kegiatan ini selalu ada kegiatan diskusi antara kelompok, kuis, dan juga merupakan keaktifan dalam belajar. Kita akan memberikan studi kasus timbal balik dengan kejadian-kejadian yang sangat terkini kita update, kita bahas sehingga menambah kemampuan mahasiswa. Terakhir, dalam ilmu disarankan mahasiswa bukan hanya dari berbagai buku saja, dari kampus, dari klub ilmu, dari sosial media, ataupun sumber-sumber yang resmi bisa dijadikan suatu literatur. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan mahasiswa yang banyak sekali sumber-sumber informasi yang kaya ilmunya, sehingga menyempurnakan keilmuan yang ada saat ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat berjuang untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Apa? Baik, pada hari ini kita akan kegiatan belajar mengajar tentang kebijakan moneter tentunya ya. Melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya mengenai pengembangan ekonomi makro yang saat ini terjadi. Sebelumnya materinya kemarin sudah dibaca belum? Sudah ya. Jadi kita akan pertama-tama di sini akan membahas mengenai apa sih definisi daripada kebijakan moneter. Kalau bicara definisi tentunya moneter tentang apa kira-kira? Tentang keuangan ya. Nah, di mana kebijakan yang berupaya mengarahkan dan mengendalikan, ya, mengendalikan apa? Atau mengarahkan perekonomian daerah atau suatu negara yang lebih baik lagi ya, untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi intinya kalau kebijakan moneter apa? Mengatur uang yang beredar, gitu ya. Kalau soalnya kadang-kadang uang beredar itu berlebih atau kurang, itu mengatur indikasikan tentang apa? Tentang daya beli masyarakat. Kalau uang beredar yang banyak, berarti apa? Daya belinya lagi tinggi, kan? Jadi sama Pak. Ini kita mendapat lalu bagaimana fungsi pemerintah mengatur agar kondisinya ini jangan beredar banyak, karena mengakibatkan apa? Permintaan banyak, supply-nya nanti yang tidak seimbang sehingga harganya akan terus naik. Itu yang kita concern di sana. Lalu kebijakan tersebut juga secara umum ya, kita bisa melihat bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal serta tercapai tujuan ekonomi makro. Ya. Nah di sini juga ada
kebijakan moneter, ya. Oke. Menjadikan mata uang sebagai alat tukar, ya, dalam perekonomian, menjaga kestabilan. Kenapa dibilang kestabilan? Agar apa? Agar antara permintaan dan suplai barang terjaga. Nggak bisa barang banyak banget permintaan sedikit, atau sebaliknya permintaan banyak barangnya sedikit terbatas, jadi lebih stabil dan mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas, ya, perekonomian yang stabil dan kita pakai juga demikian. Nah, itu menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga adalah distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Ya, di sini kita membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, jadi tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Oke. Di sini ada kata-kata mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Berarti apa? Pemerintah ada tujuan targetnya. Betul ya? Targetnya gimana sih? Agar bisa meratakan di bidang berbagai bidang. Karena kan ekonomi itu mencakup semua bidang yang ada di negara kita. Sampai saat ini ada pertanyaan? Ya. Nah, ini ada instrumen kebijakan moneter. Ya. Oke. Oke ya. Ada over market operation. Di sini mengurangi jumlah uang beredar, itu saya bilang, karena berlebihan maka harus dikurangi. Matematisnya begitu. Berlebihan kurang sedikit. Kalau kurang ditambah agar stabil. Ya, melalui apa sih? Salah satunya menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga pasar uang. Kalau kita sering dengar ya, namanya apa? Ada ori, ya kan? Ori itu dan apa? Kalau jumlah uang yang beredar banyak, maka harusnya kita kurangi, betul nggak? Kan banyak nih, maka harus kurangi jumlah uang beredar. Dengan cara apa? Agar orang nggak belanja terus. Dengan cara apa? Terbitkanlah surat berharga. Ori lah, bunganya lebih besar dibanding deposito, sehingga masyarakat tertarik nggak? Tertarik dong. Ya, kalau misalkan masyarakat tertarik, kenapa? Karena kalau lebih besar dari deposito, lumayan nih, gitu kan? Berarti dia akan nyimpan uangnya di ori, dibeli, betul kan? Sehingga apa? Yang keinginan konsumtif agak berkurang sedikit, kalau gitu ya. Sehingga dia beli, lumayan beli ini, kita bisa nambah. Nah, kalau ini menambah jumlah uang beredar, kita membeli, kebalikan. Kalau misalkan sedikit, maka membeli. Jadi ori itu dibeli baik-baik lagi pemerintah, sehingga apa? Bisa menambah konsumtif masyarakat agar belanja atau daya beli meningkat. Lalu di sini ada discount rate operation, ya, memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Ya, artinya apa? Kalau mainkan tingkat bunga, ya paling cuma dua, diturunkan atau kalau daya belinya rendah, diturunkan atau dinaikkan. Nggak apa, sharing aja kita sini. Turunkan daya belinya. Orang-orang kalau COVID kemarin tuh belas sedikit kan, para tutup daya beli rendah. Kira-kira apa kebijakannya? Ya, turunkan ya. Itu ya. Kalau daya beli rendah, ya turunkan. Logikanya apa? Saya orang yang nabung di bank, simpan uangnya di bank, bukan kecil banget. Mendingan saya buat bisnis, betul nggak? Buat bisnis aja nih. Jadi dia buka usaha UKM. Tentunya menyerap tenaga kerja. Nah, itu yang diinginkan pemerintah, tujuan daripada memainkan tingkat suku bunga. Dan ini yang kita sama-sama dengar di radio, di media
sosial ataupun website daripada situs resmi pemerintah OJK atau BI. Karena saat ini BI turun, betul nggak? Turun 0,25 basis poin. Kecil turunnya, betul nggak? Nah, nggak sekaligus yang apa yang harus turun blok, kemudian 2%, umpama atau berapa? Pelan-pelan, karena semua itu butuh penyesuaian, nggak kaget. Jadi pelan-pelan turunnya, sama naiknya pelan-pelan. Karena apa? Karena semua itu proses yang terjadi sudah berjalan. Misal, kenapa Pak? Pertanyaan ini ya. Ada yang tanya umpama, Pak, kenapa sih kok naiknya suku bunga atau turunnya suku bunga itu tidak sekaligus besar? Kenapa? Karena kita di sini juga akan membahas mengenai proses produksi yang sudah berjalan. Anggap seseorang itu beli bahan baku dengan harga yang sedang naik. Dia proses, betul nggak? Dia proses pada satu jual lagi turun. Kalau terlalu dalam turunnya akan mengakibatkan kerugian daripada suatu produsen atau mengurangi keuntungan daripada produsen. Setidaknya kalau naik turun sedikit itu bisa menyesuaikan. Kalau rugi nggak ada rugi banget deh, betul nggak? Kalau misalkan naik, masyarakat juga kaget karena pendapatannya belum naik juga. Nah itu maksudnya. Jadi Anda mahasiswa di sini lebih paham kenapa sih pemerintah menaikkan suku bunga itu pelan-pelan dikit, 6 bulan tambah lagi dikit. Kenapa dinaikkan? Sedikit, ada efek ya? Oh belum, 6 bulan lagi dikit lagi, naikin lagi. Ada efek nggak ya? Belum juga, umpama gitu ya, naikin lagi. Oh udah, begitu udah efek muncul lagi, benar banyak, turunin juga sama pelan-pelan, dikit, turunin lagi, dikit. Agar apa? Agar tidak merusak proses yang sudah berjalan. Jadi ya, tidak merusak proses yang berjalan, sehingga tetap tujuan pemerintah itu adalah membantu menstabilkan harga dan daya beli masyarakat agar stabil. Gitu ya. Tahu udah mulai paham dong. Kalau ada dengar pemerintah menurunkan gaji rate, tujuannya berarti dia tidak akan turunkan, berarti daya beli masyarakat tidak turun nih. Nah sekarang daya beli gimana? Ada yang tahu? Daya belinya kondisinya lagi nunggu, tapi cenderung tidak lagi sebagus-bagusnya lagi dulu. Tapi kondisinya apa bang? Itu PR. Kenapa PR? Jelas banyak perusahaan yang tutup, betul nggak? PHK di mana-mana. Kalau PHK di mana-mana, daya beli pasar gimana? Turun nggak? Makanya ada 7 daerah, kabupaten, kota, provinsi. Kalau ada PHK, jumlah buruh kepada sampai ratusan atau ribuan harus melapor kepada dinas tenaga kerja terkait atau setempat. Karena apa? Efeknya kepada pengangguran. Betul nggak? Oh gimana? Kalau dari beli itu mau usaha, efeknya panjang loh pengangguran. Karena si A, si B nggak kerja, tapi kalau ini kan rata semua, sehingga misalkan UKM yang sering dagang di sekitar pabrik gitu ya, banyak tuh tiap tanggal berapa gajian pada bukasan depan makan apa segala macam. Tapi kalau lagi daya beli atau PHK, kehilangan bukan hanya karyawan, tapi pedagang juga kehilangan penghasilan. Efeknya tuh berefek domino, berdampak gitu. Belum nanti dia yang UKM itu nggak bisa dagang, berarti dia tidak bisa belanja kepada suppliernya lagi. Supplier lagi tidak bisa belanja dengan supplier, jadi berefeknya tuh bingung. Gitu ya. Jadi yang kita khawatirkan efek panjangnya. Makanya kalau ada sekali lagi, kalau ada PHK besar-besaran, maka harus dikomunikasikan. Ya. Dan ini adalah kebijakan kualitatif. Kita bisa melihat transaksi perbankan. Ya, di sini kita lihat bagaimana perbankan dalam keinginannya meminjamkan uang kepada bank sentral. Artinya apa? Kalau kondisi ini selektif. Kalau produk itu kalau nggak begitu bagus sekali jangan diberikan gitu, karena kondisi setelah ini kalau mau banyak ekonomi lagi kurang begitu bagus, menghindari non performing loan atau kredit macet.
yang dikasih pinjaman tapi tidak bisa mengembalikan. Pak, apa hubungannya Pak? Kira-kira dengan makroekonomi, gitu ya? Antanya ada tangan sih Pak, kan nggak usah perbankan Pak. Gitu. Kalau misalkan macet, betul nggak? Bank itu harus mencadangkan kerugiannya. Kenapa? Ya karena kan itu uang orang deposito itu harus dibayar bunga, ya. Betul nggak? Nah itu juga harus diproses lebih dalam lagi. Dan kerugian itu sampai kalau kita dengar ada namanya pemerintah bailout, ya bailout tentang apa sih? Tentang yang bank-bank yang dasar itu tujuannya apa? Jangan sampai ada resiko sistemik atau apa bisa mengganggu sistem perbankan di Indonesia. Makanya harus aktif, ya. Tuh. Yang kedua ada moral persuasion, kemampuan moral dari pemerintah mencoba mengarahkan apa nih, mengendalikan jumlah uang beredar. Contohnya, jadi misalkan kepada perbankan Anda berhati-hati dalam memberi kreditnya. Tetapi nih hati-hati, ya. Nah di sini ada contoh kebijakan fiskal dalam pasar barang. Kita bisa melihat bahwa di sini ada grafik tentang investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, perdagangan internasional. Jadi ada kenaikan I, ya, investasi ini lebih tidak orang, ya, tidak ekspornya, ya. Neto menggeser kurva S, kanan yang menjadikan R menjadi S1 naik, dan Y menjadi Y1. Ya. Jadi apa? Dengan ada kebijakan fiskal juga bisa berpengaruh pada pasar barang. Ya. Kalau fiskalnya pajaknya itu, fiskal pajak ya, kalau pajaknya itu dinaikkan bisa efek pada harga jual. Nah, kemarin PPN 9% ya, itu kan tuh berat sekali tuh, nambah. Nah, terdengar ada mau tambah lagi, dengar tambah di 12 itu tambah berat, tapi sekarang pemerintah haji uang. Karena daya beli lagi terus ditaikkan juga bisa mempengaruhi penjualan barang. Jadi ya maksudnya ya. Nah, ternyata pajak juga sangat mempengaruhi. Oke. Nah di sini kebijakan moneter terhadap pasar barang juga demikian. Bagaimana terjadi pertambahan pengeluaran uang? Jadi ternyata kenaikan MS dari MS 01 menjadi MS 1 akan diikuti penurunan tingkat bunga. Nah berarti apa? Demand akan naik apabila harga turun. Betul nggak sih? Betul. Ya, makanya di sini terbukti ya dalam grafik ini terjadi perubahan penawaran tidak akan bergeser ke kualitas tetapi LN, di mana perubahan kanan LN 0 menjadi L1 sehingga ia meningkat dari Y 0 menjadi Y 1. Oke, sampai sini ada tanya? Jangan? Nggak ada, Pak. Hah? Oh iya, silakan. Bertanya, Pak. Ya. Sebagai dosen mata kuliah ekonomi makro, Ya. gimana sih, Pak, menurut Bapak terkait pandangan kondisi moneter saat ini? Kali lagi kan kita di tengah sana ada perang optimal. Oke, bagus ya, terima kasih ya. Karena akhirnya. Oke, jadi saat ini perang Timur Tengah sudah terjadi. Ini realita yang terkini ya. Nah, itu bisa mengakibatkan apa? Pasokan harga atau kenaikan harga barang mungkin naik. Tetapi kondisi kita sekarang lagi apa sih? Sedang apa? Lagi turun-turunnya. Ditambah harga nanti diancam naik, gitu kan? Kalau harga naik itu tambah turun nggak sih dari beli? Turun, ya turun. Nah, berarti apa? Para pengusaha, pemerintah concern terhadap kenaikan harga barang dan daya beli. Iya, benar. Kalau harga barang dinaikkan lagi, otomatis daya beli akan turun. Nah ini bagaimana pemerintah ya, menjaga harga stabil, supply stabil. Nah kebetulan negara kita ini memiliki sistem yang awalnya open, ya, ekonomi terbuka. Jadi ada sistem ekspor dan impor juga. Dan kebetulan juga Indonesia sumber daya alam juga mumpuni, ya, sehingga untuk pasokan kebutuhan sembako mudah-mudahan masih cukup. Satu poin yang kita bisa
Jadi poin daripada kejadian perang Timur Tengah itu yang dikhawatirkan adalah kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang mengakibatkan daya beli warga negara Indonesia akan turun lagi. Yang dikhawatirkan adalah kalau turun banyak PHK bertambah. Gitu ya. Itu tuh yang. Lalu apa? Jadi mungkin ada yang berkomentar lagi. Ada lagi komentar dan kondisi Pak kalau begini gimana nih kan? Iya. Kira-kira ada yang komentar lagi? Kalau tantangan gimana Pak? Kenapa? Harga saham Umumnya apa ini? Kondisinya saham itu orang pasti akan terjadi menurun. Ya. Karena kondisinya itu sedang tidak menentu. Ya. Tinggal banyak-banyak saham yang turun dilepas. kayak harga emas apa enggak Pak? Atau sekarang turun, sempat naik juga, turun juga enggak? Sempat naik kemarin ya, Iya. nah turun. Sama turun semua, karena mengakibatkan ada suatu krisis moneter yang bikin orang tidak percaya lagi, nah itu bahaya tuh. Nah sekarang bagaimana pemerintah itu menjaga agar daya beli masyarakat itu bisa stabil. Makanya ada beberapa program-program pemerintah ini memberikan bantuan gitu ya, bantuan daripada seperti apa kemarin WBL BLT ya, bantuan BSU, betul nggak? Ya bantuan ini kan, itu tujuannya apa sih BSU itu? Menjaga agar daya belinya stabil. Oke, cukup jelas ya? Oke, sekian dari saya. Kalau memang sudah ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan cukup mengerti tentang materi kebijakan moneter. Jangan lupa kita minggu depan bertemu kembali. Sebelumnya, kalau dipelajari, RPS yang sudah saya berikan, minggu depan dipelajari, baca-baca dulu. Biar ada pemahaman dari awal, dan lebih nanti pas nanti kelas lebih enak diskusinya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.